juga masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu Maja Kuning, juga tentunya via YouTube di Fosi Fines. Sementara tentunya mohon untuk supporter dari Kali Tengah United agar sang Brigjen hanya ada satu orang, lainnya tentunya mohon berada di luar lapangan. Sekali lagi hanya ada satu sang Brigjen di berketut. Sementara inilah hadirin mitra olahraga babak kedua. Ya, baru saja kick off, babak kedua kembali dimulai. Jelas tentunya gelaran turnamen Kalibaru Cup ke-18 tahun 2025 masih sepenuhnya didukung oleh PT Hamas Hasna, Utama Bandung, Raja Seafood Indramayu, Batik Ilma, TB Dawan, Batik Ayunda, Apotek Kalibaru Sehat Perkasa, Gemilang Aluminium, Tuparet Futsal UDP, daging lokal impor, Gilang Warna, Kufu Haji dan Umroh Setu, Batik Andrenesa, Batik Ulbi, Isu Sport Aparel, 4S Aparel, RN, Mebel, Fayakun Perite, Nonabse, Rati, Sedulur Selawase, Batik Asha, Pemdes Kalibaru, Pemdes Kali Tengah, Pemdes Patembak, Pemdes Gresik, Pemdes Beberan, Kecamatan Tengah Tandi, Pemuda Melewat, Karang Taruna Kalibaru, Muro ST 2000 Fajar. Audio juga masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon, Seci Ayu Maja Kuning, juga tentunya melalui via YouTube Tifosi Apines. Kembali hadirin mitra olahraga, inilah laga pamungkas menuju fase perempat final. Unggul sementara kesebelasan Kali Tengah United atas sang rival kesebelasan PSBR Panongan di sektor tengah. Namanya tekanan kembali coba dibangun, namanya di babak kedua masih belum ada pergantian ataupun masih dengan pratika ataupun format yang ada dua pemain, dua tim yang masih sama-sama mempertahankan para pemain terbaik mereka. Akankah di babak kedua sang super sub Andri Messi akan turun, dan juga tentunya sosok gelandang putra daerah terbaik Arya Galuh yang masih berketut dengan cedera bahu yang akankah bermain di babak kedua, masih kita nantikan bersama. Sementara dari kubu PSBR juga masih ada sosok Rido Iyopi, Niken Dida serta Kikana, nama-nama besar sekut kedalaman yang begitu matang dari kedua tim. Nampaknya di sore ini masih kita nantikan bersama di babak kedua, babak yang cukup menentukan siapakah tim yang akan kembali melenggang guna menuju fase perempat final. Ada Dia Uspora, dua pemain, jelas ada satu foul yang dilakukan pemain bertahan oleh Teguh. Sosok Dia Ozur yang nampaknya masih sedikit kesulitan untuk melepaskan diri. Marking yang begitu ketat, Teguh bermain di sektor belakang. Wow, postur-postur profesional yang dimainkan oleh kesebelasan PSBR di area pertahanan tentunya kembali menjadikan salah satu pertahanan yang begitu sulit terlepas. Satu gol dari sosok Jenny di babak pertama. Tendangan bebas Dia Ozura. Masih kita nantikan kesiapan tentunya dari Fabio Otto. Dia Ozura, dan wow, satu tangkapan yang nyaris tak terdengar. Tangkapan begitu matang. Penjaga gawang yang juga masih berkiprah di gelaran Liga 2 Nasional, sosok Viva Otto. Wow, enak sekali di sana. Ada Thomas dorong menuju area box penalti. Satu tekanan. Wow, satu tangkapan di kecepatan itu begitu memanjakan mata kita dengan aksi yang cukup menawan. Salah satu penjaga gawang berbakat gawang muda terbaik dari Kabupaten Cirebon, sosok Rizky. Sementara satu persiapan coba dilakukan oleh kesebelasan PSBR dengan mempersiapkan sosok Dida. Siapakah pemain yang bakal digantikan oleh sosok Dida? Sementara Thomas masih terjadi kembali tuan bola, ada Coy dan masih dalam tekanan, masih dalam conditioning yang cukup enak sekali Wan Martin, dan pergantian pemain dari PSO Akmal nomor punggung 8 keluar digantikan dengan Dida. Masih kita nantikan tentunya dengan masuknya Dida di awal babak kedua. Mampukah merubah ritme permainan dari kesebelasan PSBR yang coba mencari penyeimbang di babak kedua? Akmal yang nampaknya harus berganti peran ataupun coba digantikan oleh sosok DID dan Dida.
Dia Ozora, enak sekali nampaknya dia Ozora, sedikit melebar tertuju pada Wandi Babon. Wandi Babon angkat, Wandi Babon, nampaknya satu sentuhan dari Wandi Babon berhasil dijauhkan pada Musbi Handi. Imam, enak sekali nampaknya Imam dorong kembali pada Jenny, juga nampaknya masih tersendat. Satu umpan diagonal yang coba dimainkan Imam, sementara Isek mana Sandi Messi, cepat sekali Sandi Messi. Wah, banyak keenakan Sandi Messi dengan kontrol jadi tenang. Sementara Komet, wow Komet luar biasa, Komet dengan ketenangannya Komet. Sementara Jai, masih kita nantikan Jai, pemain teranyar yang didatangkan oleh kesebelasan Kalitengah United. Wow, satu umpan cukil bol tertuju Komet, Komet, oh Komet, Komet, Komet dan dia satu tembakan ala tentunya S16 begitu menusuk nampaknya ke arah jantung pertahanan Viva Otto. Cukup beruntung ternyata satu tendangan dari sosok dia Ozora masih berada tipis di atas mistar gawang dari Viva Otto. Tekanan dan satu umpan yang begitu luar biasa dari sosok Komet berhasil nampaknya coba diarahkan dari dia Ozora. Sementara tekanan kembali coba dibangun ke sebelah kanan. Jelas di sana ada PSBR, satu umpan menyelang berhasil nampaknya dijauhkan. Sementara begitu nyaman sekali untuk Rizky bergerak. Imam kembali dengan segudang pengalamannya, sosok Imam yang bermain di sektor sebelah kiri. Satu upaya kembali dari Jai. Oh ada Komet yang coba kembali jauh turun ke belakang. Komet jauh melebar kemana ke arah bola dari Jai. Masih kita nantikan Jai dorong kembali pada El Capitano, dia Ozora, masih dia Ozora, dia dan Wandi Babon luar biasa. Wandi Babon dan oh Tuhan, dan Jenny luar biasa. Jenny yang kembali tidak terdeteksi dari para pemain bertahan kesebelasan PSBR yang jelas dengan gorengan di pinggir kali. Itu gol Jenny indah. Area serang lagi-lagi Jenny, hanya beberapa kesempatan namun hasilnya begitu maksimal Jenny. Wow, luar biasa Jenny dengan dukungan supporter fanatik mereka. Yang jelas Jenny kembali berhasil mencatatkan namanya sebagai pencetak gol atau bridge di babak kedua. Kita nantikan respon dari kesebelasan PSBR Bandungan. Sudah memperkecil kedudukan, 2 gol yang dirasakan Jenny. Sementara di sana ada Wandi Babon yang nampaknya masih cukup kesulitan untuk melepaskan diri. Oh, ada satu gol yang dilakukan pemain bernomor punggung 20 Akil. Jelas tentunya dia Ozora yang harus kembali sedikit bermain melipir ke sisi sebelah kanan. Wow, luar biasa, benar-benar kembali menjadi salah satu tontonan yang begitu menarik sekali. Dua tim yang akan sama-sama masih ngotot guna menang satu tiket tersebut. Dan satu tekanan lagi-lagi dia yang tidak cukup sabar untuk melakukan satu aksi tekanan menuju area kotak penalti. Namun tentunya kembali terlebih dahulu kami ucapkan selamat jalan untuk rombongan Bapak KDM yang baru saja lewat di Tol Cipali. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan untuk rombongan dari Bapak KDM. Ya wis, kembali di saudari pertandingan yang benar-benar menjadi salah satu final prematur yang tersaji di hadapan kita. Jual di serangan yang nampaknya tidak terelakkan di babak kedua. Satu gol dari Jendan. Wow, nampaknya di sana ada Sandi Messi
yang nampak tidak cukup sabar pula untuk segera menyamakan atau memperkecil kedudukan di sektor sebelah kiri. Satu tendangan dentuman dari Sandi Messi. Masih kami informasikan untuk jadwal pertandingan tentunya akan kembali dimulai pada hari Minggu karena besok tidak ada pertandingan. Sekali untuk besok sore tidak ada pertandingan dan pertandingan kembali akan dilanjutkan pada hari Minggu dan mempertemukan si cowok keren Joker versus tentunya kesebelasannya begitu luar biasa LE Lasa Biru. Sementara ada satu persiapan yang coba dilakukan oleh kesebelasan Kali Tengah United sosok Tio. Kita nantikan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Tio. Jenny jauh melebar tertuju pada siapakah Jenny, yang jelas ada Jai Komet. Masih cukup tenang Komet, sedikit berputar bak obat dalam King Kong di sektor kanan. Namun satu umpan menyerang dari Komet masih berhasil dihentikan. Satu dan pergantian pemain. Salah satu pemain yang juga memiliki naluri menyerang, sosok goal getter yang kembali coba dimainkan oleh kesebelasan Kali Tengah United. Akankah dengan masuknya Tio lini depan serang dari tim Kali Tengah United ada 3 ataupun Trisula menjanjikan bagi kesebelasan Kali Tengah United, ya Ozora, Walibapon dan juga Tio. Sementara satu tekanan juga nampak di sana lebih dekat dengan dekapan ataupun jagaan penjagaan Rizky yang masih dengan kondisioningnya cukup baik sekali di pertandingan sore ini, masih menampilkan sosok yang cukup berbeda. Satu tekanan kembali coba dibangun, ada Romi Rafael masih dengan ketenangan Romi Rafael Komet. Satu sentuhan kembali ada Adi Verdong. Sementara kontekan dari Tio. Wah, Tio yang langsung mempertonton skill terbanyak Tio. 1, 2, 3. Wah, Tio luar biasa. Tio. Nampaknya bukan satu pelan jelas, satu aksi menawan individu yang cukup nyetil, satu skill yang kembali coba dipertontonkan, memaksa kembali satu tekanan, satu upaya, dan masih kita nantikan. Jelas tentunya menjadi salah satu kesempatan. Tentunya ada satu permintaan dari sang pengadil lapangan. Ya, terima kasih, nantikan di babak kedua yang jelas 2-0 masih menjadi keunggulan sementara kesebelasan Kali Tengah United atas sang rival kesebelasan PSBR Panongan, di mana tekanan demi tekanan ini kembali coba langsung dibangun oleh kesebelasan PSBR. Satu tekanan, ada foul yang dilakukan oleh sosok Sandi Messi, memaksa kembali satu tendangan bebas bagi kesebelasan Kali Tengah United. Adi Verdong, sementara Komet luar biasa. Komet kembali coba mempertontonkan skill terbaiknya Komet. Sementara di sektor belakang ada Edo, sosok pemain bertahan yang dimiliki oleh kesebelasan PSBR. Edo. Wow, nampaknya bola yang telah meninggalkan lapangan memaksa satu lemparan ke dalam klub bagi kesebelasan Kali Tengah United. Di sektor kan ada Adi Verdong, pemain yang besar bersama tim Persilas Lampung Selatan. Di Sudani kembali coba memperkenalkan skill terbaik dan ada satu round, satu tendangan, dan kembali masih kita nantikan nampaknya satu tendangan biasa-biasa saja baik kesebelasan PSBR yang masih mencoba untuk mencari penyeimbang. Di babak kedua ada break yang dilakukan oleh sosok Jenny, luar biasa Jenny yang lagi-lagi tampil begitu luar biasa, tampil menjadi pembeda. Sementara ada satu foul ataukah satu lemparan ke dalam bagi kesebelasan PSBR. Sementara masih kami informasikan untuk besok sore tidak ada pertandingan, kebun libur saja, dan kembali pertandingan akan dilanjutkan pada hari Minggu dan mempertemukan dua tim yang begitu luar biasa. Kesebelasan Joker dari Timur Kabupaten Cirebon versus kesebelasan LE Lasa Biru. Masih ada satu ketenangan dari Thomas dan juga di sana penjaga gawang Rizky yang nampak sudah cukup cun, nampak sudah cukup sigap oleh satu aksi tendangan menurut ataupun satu tendangan menuju area box penalti. Kita menentukan kembali di sektor sebelah kiri. Tekanan yang kembali coba dibangun kesebelasan ada Edo. Sedorkan kemana ke arah bola Edo. Nampaknya ada Fikri, enak sekali ada Fikri. Sementara ada Akmal dorong ke belakang Teguh.
sendirian di sana Teguh. Kemal kembali. Oh Akil, enak sekali Akil namanya, coba melewati cadangan 1-2 pemain Akil, melempar pada siapakah Akil, Adit Fikri, enak sekali Adit Fikri. Sementara satu tekanan masih datang dari PSBR, longsor angkat dan satu tekanan 1-2-3 pemain coba menghentikan pergerakan yang cepat. Nomor punggung 9 ada Ibrahim, pemain yang sedikit terekspos di babak pertama. Ibrahim dan satu tekanan Wan Mardi. Wow, namanya di sektor kiri di salah jelas ada sosok Adi Vertong. Luar biasa Adi Vertong masih dengan ketenangan di Vertong, masih terjalin kedua pemain masih, dan ada satu tarikan yang nampaknya kembali terjadi di tengah lapangan. Jelas kembali menjadi salah satu laga dengan tensi yang kembali begitu meningkat, tensi yang kembali membuat jantung kita dipompa semakin kencang, berdenyut begitu luar biasa. Duduk brek. Yang jelas rujak kacang, rujak mulik rasanya rada dan pedas berkueling gurih. Satu dengan bebas bagi kesebelasan PSBR, angkat jauh melebar tertuju kembali di sektor kanan dengan cepat. Nampaknya pergerakan dari Hendro. Oh namanya kembali gagal, satu upaya dari Hendro. Wandi Babon namanya jauh sekali turun ke belakang. Wandi Babon satu umpan menyilang, satu umpan diagonal, satu tekanan kembali Tio masih sendirian. Ada Dea Osman namanya tanpa kawalan dari kesebelasan PSBR. Tio masih sendirian, Tio angkat satu satuan dari sosok Tio masih berhasil dihentikan. Wow, Edo dia namanya coba menghentikan pergerakan dari Tio dan wow, masih dalam conditioning yang cukup baik sekali. Nampaknya marking yang begitu ketat, marking profesional yang dilakukan oleh sosok Edo, Romi, Thomas, Musbihandi, Teguh, dan nampaknya masih terjadi kembali satu challenge. Jelas tentunya ada Dea yang kembali nampaknya berhasil coba mencuri bola dari sosok Akil, namun nampaknya di sektor kanan kembali tekanan coba dibangun kesebelasan PSBR melalui Teguh, jauh melebar. Ibrahim di sana, enak sekali Ibrahim sendirian. Ibrahim masih sendirian, satu menghilang tertuju kembali merasa ke Sandi Messi, masih Sandi Messi cukup licin nampaknya pergerakan dari sosok Sandi Messi. Sementara Tio, Thomas, wow skill dewa dan kembali coba dipertonton oleh para pemain yang kembali bermain di sektor tengah. Thomas satu umpan jempol dan kembali ada Rizky dengan kemenangan satu kambing sam yang kembali berhasil dihentikan. Menjaga gawang Rizky Komet bergeser kemana ke arah bola dari Komet. Ada Tio masih sendirian, Tio tertuju kembali pada siapakah Tio yang jelas Komet dan wow satu hempasan yang coba dilakukan oleh sosok Komet di sektor kanan. Kembali nampak begitu jauh satu hempasan Komet. Luar biasa tentunya di babak kedua. Luar biasa banyak taktikal drama tercipta, namun nampaknya kali ini ada satu persiapan dari sang maestro. Ada sosok Andri Messi yang nampaknya ini sudah melakukan pemanasan. Akankah Andri Messi coba dimainkan di pertengahan babak kedua? Masih kita tunggu tentunya persiapan dari sang manajer ataupun pelatih dari tim Kali Tengah United. Di sektor sebelah kanan masih ada satu tekanan yang kembali coba dibangun oleh kesebelasan PSBR. Tersendat di sektor lebih jelas di sana ada Adi Verdong, enak sekali Adi Verdong. Komet masih sendiri. Wow, datang dari second line nampaknya sosok Tio masih masih ada satu hempasan pergantian pemain dari kesebelasan Kali Tengah United nomor punggung 11. Kali ini keluar digantikan Komet, nampaknya keluar digantikan pemain bernomor punggung 9 yang juga memiliki sosok goal getter bagi kesebelasan Kali Tengah United. Akankah dengan masuknya sosok Andri Messi lagi-lagi ada pemain depan yang coba dimainkan oleh kesebelasan Kali Tengah United, Tio, Andri Messi, kemudian juga jelas di sektor tengah ada Dea Ozora. Satu tekanan jelas juga ada sosok Wandi Babon yang masih menampilkan kecepatan yang begitu luar biasa, kecepatan yang begitu magic, namun juga masih
dengan marking yang begitu ketat. Anak-anak bertahan dari kesebelasan PSBR. Ada Viva Otto, masih satu umpan Ibrahim, satu umpan. Wow, berhasil kembali. Nampaknya coba dijauhkan dari area box penalti. Satu deliberasi antara Romi dan juga Imam. Satu tekanan, dia Ozora, dia. Nampaknya kita tunggu ada handball. Persis nampaknya terjadi di nampaknya ada satu tendangan 12 pas. Jelas nampaknya di sana Teguh yang tadi menyentuh laju si kulit bunda. Dan terjadi di area box penalti. Jelas satu tendangan 12 pas bagi kesebelasan Kali Tengah United. Nampaknya semakin berat langkah dari kesebelasan PSBR seandainya dia berhasil menjalankan tugasnya. Kita nantikan bersama dia Viva Otto. Kembali memangkas jarak menjadi 3-0. Pergantian pemain dari kesebelasan PS Oslendi. Messi nomor punggung 12 keluar dan masuk Genta nomor punggung 2. Genta merupakan salah satu jebolan dari sinetron Ganteng-Ganteng Serigala yang tayang di SCTV. Akankah Genta mampu memberikan perbedaan bagi kesebelasan PSBR dengan ditarik kemudian untuk Sandi Messi? 3 yang jelas nampaknya ada pergantian di sektor pertahanan. Kita nantikan tentunya masuk sosok Genta di sektor sebelah. Mampukah merubah ritme permainan? Jelas tentunya Sandi yang keluar, sementara Sandi Messi masih menjadi pilihan utama di sektor depan. Yowes kembali tentunya di babak kedua, masih menantikan dengan skor 3-0 kesebelasan Kali Tengah United yang masih unggul sementara atas kesebelasan PSBR. Ada satu sentuhan dari Thomas. Nampaknya kembali tercecer begitu punggung 7 Wandi Babon keluar dan masuk Galang nomor punggung 13 Ontong. Ya, nampaknya Entong, pemain kelahiran Betawi yang coba dimainkan di penghujung babak kedua guna menggantikan peranan dari sosok Wandi Babon yang bermain begitu luar biasa, bermain begitu militan dengan kecepatannya sosok Wandi Babon. Nampaknya di sore ini harus berganti peran dengan sosok pemain kelahiran Betawi Entong. Ya wes, kembali masih kita tunggu di babak kedua, tentunya babak yang cukup menentukan menghadapi kesebelasan Amarindo CF dari Kesambi Kota Cirebon. 3-0 itu masih menghiasi layar monitor kami, diliput secara tajam eksklusif oleh Info Cirebon, Seci Ayu, Maca Kuning, dan juga diliput melalui via YouTube Tifosi Yofinesa. Babak kedua tentunya babak yang cukup luar biasa, banyak sekali taktikal dan juga banyak sekali intrik yang terjadi di tengah-tengah lapang. Namun jelas hingga saat ini 3-0 masih menjadi keunggulan dari kesebelasan Kali Tengah United dengan 2 gol di antara dilesakan oleh sosok Jendan Wantat gol ala-ala Pak Nenka, sosok dia Ozora. Jelas tentunya di pertandingan sore ini hampir stadion dari Pusaka Kalifornia
dengan jumlah penonton mencapai 5.342 pasang mata. Nampak begitu ramai, begitu padat, nampak jelas dan masih tren. Oh, Andri Messi Tio, Tio, enak sekali nampaknya Tio. Satu umpan menyilang Andri Messi, berbagi bola dan ada Imam. Luar biasa, Imam berhasil menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan PSBR. Sementara di sana ada satu sontekan kembali, ada Musbihandi. Jai luar biasa, Jai masih dengan ketenangannya sosok Jai jauh melebar. Ada Adi Verdong, enak sekali Adi Verdong. Tio, oh nampaknya Jai masih dengan ketenangannya, satu umpan diagonal tertuju kembali di sektor karena di sana nampaknya ada Musbihandi, masih sendirian Musbihandi. Tio, Andri Messi dan oh, sedikit terlambat namanya momentum yang kembali hilang dari Ana United. Satu kerjasama yang cukup enak sekali, satu umpan segitiga bermuda yang kembali coba dimainkan oleh kesebelasan Kali Tengah United. Sementara di sektor kanan ada Ibrahim dengan kecepatan Ibrahim. Oh, nampaknya dorong jauh ke sektor belakang ada Santi Messi, angkat dan Ibrahim yang kembali nampaknya masih mendapatkan makin ketat dari sosok Adi Verdong, pemain dengan segudang pengalaman. Sosok Adi Verdong luar biasa tentunya. Adi Verdong berhasil kembali memberikan tekanan dari anak-anak PSBR Panongan yang coba kembali berinisiatif mendekat menuju area box penalti. Akankah di penghujung babak kedua kesebelasan PSBR mampu memperkecil kedudukan? Masih kita nantikan bersama. Yang jelas sosoknya Ozora, Adi Verdong dan nampaknya ada satu sentuhan dan inilah sang maestro kita idola. Tentunya jelas masih kita nantikan sosok Galih yang masih berketut dengan cedera bahu, namun nampaknya ada satu Rizky berhasil kembali nampaknya memberi satu kenyamanan di sektor belakang. Rizky tampil yang begitu brilian di sepanjang babak pertama dan juga di babak kedua yang berkali-kali mampu menyelamatkan tekanannya dibangun oleh kesebelasan PSBR. Satu tekanan kembali, ada Tio, Andri Messi Tio. Wow, nampaknya pergantian pemain dari kesebelasan Kali Tengah United itu idola baru yang dimiliki oleh Dewi R kesebelasan Kali baru di United. Oh, nampaknya ya Kali Tengah, mohon maaf. Iya, nampaknya satu tekanan kembali coba dibangun dari sektor kanan, satu umpan. Oh, masih terjadi kembali perebutan bola. Di sana ada sosok Adi Verdong, enak sekali Adi Verdong dan Andri Messi yang sudah berdiri pada posisi lepas dari semua itu. Kembali satu kerjasama yang cukup menawan, satu kerjasama yang cukup matang dari kesebelasan Kali Tengah United. Thomas yang nampaknya masih cukup kesulitan untuk melepaskan diri dari marking begitu rapi dibangun kesebelasan Kali Tengah United. Di sektor kanan ada Teguh, masih sendirian Teguh, bergeser sedikit demi sedikit nampaknya Teguh, angkat kembali Teguh, nampak di sana ada Firti. Enak sekali, lagi-lagi satu tekanan. Wow, marking yang begitu cepat nampaknya dibangun kembali dari sektor sebelah kiri. Teguh kembali coba merangsek jauh ke sektor depan. Masih kita nantikan satu umpan diagonal yang kembali coba dimainkan oleh kesebelasan PSBR melalui nomor punggung 6. Di sektor kanan ada Ade Fikri melebar kembali pada Teguh, angkat dan juga nampaknya kembali Kali Tengah United yang masih unggul sementara 3-0 atas kesebelasan PSBR. Luar biasa tentunya Raja di Raja Tarkam Pisone kembali menampilkan tajinya yang begitu luar biasa. 2 gol yang diborong oleh sosok Jenny namanya kembali. Ada John Darto. Wow, John Darto yang kembali tampil begitu memukau, tampil begitu menawan di sektor belakang, namun kembali berhasil membuang satu kesempatan yang datang dari sektor kanan. Jelas tentunya masih cukup kesulitan anak-anak PSBR untuk menusuk ke jantung pertahanan dari kesebelasan Kali Tengah United yang hingga saat ini masih tertinggal 3-0. Satu gol spektakuler yang kembali nampaknya tercipta melalui satu sotekan ala-ala Pak Mental.
Masih kita nantikan kembali satu perebutan bola di sisi sebelah kanan. Satu upaya kembali coba menekan datang dari sektor sebelah satu, angkat kembali coba. Oh, ada sentuhan dari Arya Galuh sendirian di sektor tengah. Masih kita nantikan bersama. Ada Imam berbagi bola kemanakah bola Imam dan kembali ada Tio Edo. Wah, Edo luar biasa nampaknya. Edo masih dengan ketenangan sebentar. Arya Galuh yang nampaknya masih bermain agak canggung. Ada handball. Iya, nampaknya kembali terjadi di tengah-tengah lapangan. Memaksa kembali satu tekanan datang dari sektor Juan Martin. Masih dalam jangkauan ke depan dan ada tambahan waktu 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Tentunya waktu yang akan terasa singkat bagi kesebelasan PSBR, namun terasa 3 hari 3 malam bagi kesebelasan Kali Tengah United guna mempertahankan skor sementara 3-0 masih menjadi keunggulan dari kesebelasan Kali Tengah United. Imam luar biasa, Imam yang tampil begitu konsisten, tampil begitu luar biasa, tampil begitu amazing. Sementara John Darto sedikit agak menarik para pemain dari kesebelasan PSBR. Masih kami informasikan untuk besok sore tidak ada pertandingan dan kembali pertandingan insya Allah akan dilanjutkan pada hari Minggu dengan mempertemukan si cowok keren Joker versus kesebelasan LA Lasa Biru dari Cina Tim yang akan berhak melenggang ke fase perempat final guna menghadapi kesebelasan Amarildo CS. Yang jelas satu langkah kesebelasan Kali Tengah United untuk melenggang menuju fase perempat final. Lagi-lagi ada satu penyelamatan krusial yang dilakukan oleh Rizky. Datang kembali satu ke Juan marking dan juga berhasil nampaknya dijauhkan dari area box penalti ataupun jantung pertahanan dari kesebelasan Kali Tengah United. Wow, melalui satu sontekan area dan sementara Andri Messi dengan ketenangannya satu umpan menyilang. Nampaknya masih belum mampu untuk menjangkau kemudahan dari sosok Dea Ozora. Sementara Tio enak sekali derek pas yang dimainkan. Ada Musbihan di Imam sedikit berlama-lama nampaknya dari sosok Imam. Ada satu sapuan kembali jauh melebar tertuju pada dan nampaknya ada satu sinyal yang diberikan oleh asisten wasit satu back to back nampaknya pemain dari PSBR. Wow, semakin sulit nampaknya langkah dari kesebelasan PSBR guna menyamakan udah di penghujung babak kedua dengan hanya ada tambahan waktu 2 menit dan satu tendangan lurus dari Andri Messi. Dan ia akhirnya bersama dengan itu pula berakhir sudah kick off babak kedua dengan skor akhir 3-0 mengunci kemenangan kesebelasan Kali Tengah United. PSBR Panongan selamat dan sukses untuk kesebelasan Kali Tengah United berhak untuk melenggang menuju fase perempat final guna menghadapi kesebelasan Amarildo CS. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di lapangan Pusaka Desa Kalibaru, Kecamatan